Shalom, haleluya. Selamat sekali menjumpai sebuah kasih Tuhan bersama saya bersama Kusma dan pendeta Simon Petrus dari Gereja Betani Nusantara yang ada di Timika. Kasih Tuhan, kita percaya Injil adalah kekuatan Allah. Amin. Injil mengubahkan, Injil melakukan sebuah perubahan bagi generasi manusia apapun, tanah pun diberkati karena Injil, semua penduduknya diubahkan karena Injil. Roma pasal 1 ayat yang ke-16 berkata, sebab aku punya keyakinan yang kokoh akan Injil. Sebab Injil menyelamatkan semua orang, yaitu orang Yunani dan Yahudi, dan semua jiwa diselamatkan karena Injil Kristus Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan, kita sudah mengetahui sedikit prolog ini. Kita berdoa, kita mengimani bahwa tanah Papua adalah tanah Injil, tanah lawatan Tuhan. Amin. Dan seperti Kisah Rasul 1 ayat 8, tetapi kamu akan berkuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu disaksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ujung bumi kalau ditarik dari Yerusalem lurus, the Golden Gate adalah Papua. Dan setelah itu adalah Kalimantan, dan kita di balik papan ibu kota Nusantara dan sampai ke Yerusalem. Terima kasih Tuhan kalau Anda dan saya hari ini. Yang pertama, Injil harus kita percayai. Keyakinan akan Injil yang kokoh. Pak Petrus mungkin bisa bersaksi bagaimana Bapak bisa jauh-jauh diutus sama Tuhan 21 tahun lalu sampai di tanah Papua ini. Padahal Bapak sebelumnya bukan orang Papua, warga. Dan apa yang Tuhan kerjakan dan bagaimana kesaksian singkat Bapak untuk tanah Papua ini. Baik. Sebelum saya ada di Timika ini, di Papua, saya ada di Kota Malang, di Jawa Timur. Ada 6 tahun saya di sana, dari tahun 98 sampai 2003. Dan kemudian saya dapat kesempatan untuk melayani di situ. Jadi saya diundang, dan ketika pulang saya katakan, amit-amit saya tidak akan datang lagi ke tanah. Karena bagi saya ini bukan tempat yang gampang untuk berjalan. Tapi kemudian ada satu semacam dialog di saya ketika Tuhan bertanya, masih mau tanpa melayani aku? Nah, bagi saya itu bukan pertanyaan, tapi itu sebetulnya sebuah perintah yang kalau tidak saya lakukan tidak akan berakibat baik buat saya. Jadi tidak ada pilihan, dan akhirnya kami memutuskan untuk setuju dengan rencana Tuhan itu dan pindah ke sini sekitar tahun 2003 atau 2004. Nah, kami nggak tahu harus kerja apa, dan nggak tahu juga harus berbuat apa, tapi singkat cerita kami mulai dibukakan Tuhan satu kesempatan untuk membuka lembaga pendidikan. Nah, sampai hari ini sekitar sudah 21 tahun atau 22 tahun, kami berhasil mendirikan lembaga pendidikan dari TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi. Nah, puji Tuhan ada cukup banyak orang-orang tahun demi tahun yang kita bawa kepada Tuhan untuk mengenal Tuhan, bahkan dari beberapa latar belakang yang lain juga bisa percaya Tuhan lewat lembaga pendidikan. Dan hari ini, anak Pak Samuel, saya menggembalakan jemaat GB karena Tuhan dipanggil Bapak. Tuhan memang beliau merintis pelayanan, tetapi yang kesaksian luar biasa. Injil itu punya keyakinan kokoh akan Injil, akan menyelamatkan orang. Setelah Pak Simon Petrus diselamatkan, pasti ada panggilan. Panggilan siapa yang mau pergi, siapa yang kuutus. Kasih Tuhan yang kedua, setelah Anda punya keyakinan pokok akan Injil, Injil mengubah hidup Anda. Injil memberak hidup Anda, mengalami transformasi, mengubahkan segala sesuatu. Yesus Kristus itu hidup berkuasa, dan Roh Kudus memberi kuasa atas kita, sehingga kita memiliki kuasa dinamos. Dan kuasa dinamos itu dinamo, bergerak, sehingga Bapak dipanggil oleh Tuhan. Waktu Anda menerima panggilan, siapa yang kuutus? Siapa pergi untuk aku ke Timika, ke Papua? Ini aku Tuhan, utuslah dia. Tapi akhirnya Bapak ambil keputusan, ini aku Tuhan, utuslah aku. Dan Bapak pergi ke daerah sini. Dan wow, sudah ribuan orang diubahkan karena Bapak mentaati. Injil adalah kekuatan Allah, kuasa Allah, dinamos yang mengubahkan banyak orang. Dan setelah diubahkan, kita ingin Injil yang diberikan ditransformasikan, dikerjakan, diberitakan semua orang. Yang kedua dan yang ketiga, menyelamatkan semua orang. Kita akan berdoa bersama-sama untuk Tamil ini, supaya penghalang kebangunan rohani untuk Papua, khususnya daerah Timika, yang umat ini akan dibatalkan, akan dipatahkan dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, mari kita mau terus berdoa, tapi kita juga meningkatkan doa dan pemberitaan Injil. Kita mau bergerak bersama-sama, yaitu Roh Kudus dicurahkan, doa dan penginjilan, ada kuasa dari surga yang menjangkau jiwa-jiwa.
Saya tidak kebetulan ada di Papua mendengar kesaksian Bapak untuk mengubahkan dan mentaati Bang. Jika Anda dipanggil Tuhan dalam pekerjaan Anda apapun, di wilayah Anda masing-masing ambil keputusan untuk ikut Yesus, layani Tuhan di bidang Anda masing-masing, di sekolah, di pemerintahan, di kepolisian, tentara, atau di bisnis, di pengacara, atau siapa saja. Mari kita mau memberitakan Injil. Sekali Yesus tetap Yesus selama-lamanya. Mari maju terus Tuhan, dan kita semua dari Kuala Kencana hingga alun-alun Timika, Papua Tengah. Tuhan Yesus berkati. Shalom, haleluya.